Di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar semuanya di siang hari ini? Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di edisi hari Selasa 14 Juni 2022 yang bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Dan kali ini kita akan ngobrol seru, bincang-bincang dengan PDDI Ngawi yang temanya Hari Donor Darah Sedunia. Selamat siang Bapak Arbani. Selamat siang Mbak Rita. Dan juga sudah hadir di studio dari PDDI Ngawi Mbak Suci Ningtian. Selamat siang. Selamat siang. Saya manggilnya Mbak Suci apa Mbak Ningtian ini? Nama populernya ini Mbak Tian. Tian. Oh Mbak Tian, ya udah saya manggilnya Mbak Tian aja ya. Baik Mbak Tian, juga Bapak Arbani, terima kasih kedatangannya di Radio Mana FM yang bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya, hari ini yang tepatnya 14 Juni. Nah ini tentang Hari Donor Darah Sedunia ini tujuannya apa ini Pak? Bisa dijelaskan? Hari Donor Darah Sedunia ini tujuannya adalah dimana untuk mensosialisasikan pada warga masyarakat, terutama biar untuk bergerak dan mempunyai minat untuk berdonor. Berdonor ya. Iya itu karena dengan donor darah tersebut adalah bisa membantu sesama. Iya. Terutama adalah untuk dalam hal ini adalah darah itu sangat perlu sekali bagi orang yang sedang sakit. Iya. Karena tidak bisa beli di toko dan sebagainya. Iya. Itu akan sangat berharga. Setetes darah ibaratnya adalah nyawa itu. Iya. Itu sangat berharga sekali. Nah padahal tuh memang untuk donor darah ini terkadang memberikan, kadang ya ada juga yang takut itu Pak, kalau donor darah itu ada juga gitu ya, gimana padahal sebetulnya tuh kita waktu pas donor darah itu tidak bisa tidak merasakan apa-apa, nggak sakit juga ya Pak ya kalau pas donor darah itu? Nggak ada keluhan selama kondisi fisik kita itu sehat, sebenarnya malah lebih enak. Sehabis donor itu badan akan lebih cenderung plong, enteng dan banyak manfaat sekali untuk bagi yang pendonor. Itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kita. Karena kita harus juga mengadakan solusi untuk menghilangkan rasa ketakutan pada masyarakat mengenai takut berdonor. Itu harus kita gencarkan, sosialisasikan. Iya baik. Terima kasih Pak Arbani. Terus ini Mbak Suci Ningtian ini mengenai PDDI Ngawi ini ya, ini salah satunya juga ini merupakan salah satu yang memberikan sosialisasi mengenai donor darah, apalagi ini kegiatannya juga banyak sekali ya mengenai PDDI Ngawi. Nah untuk PDDI Ngawi sendiri ini berdirinya tahun berapa sih Mbak? Untuk PDDI Kabupaten Ngawi sendiri berdiri tanggal 20 September 2021. Iya. Dengan anggota yang terkini sudah mencapai 70-80 anggota saat ini. Iya. Untuk kegiatannya pun juga alhamdulillah sudah lumayan banyak sekali. Itu kita merekrut dari teman-teman komunitas, teman-teman dari desa, terus dari warga masyarakat sendiri seperti itu. Iya. Terus banyak yang kurang tahu juga ini. Artinya apa sih ini PDDI itu apa gitu? PDDI sendiri singkatan dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Dan tentunya ini seluruh Indonesia sudah ada ya. Iya. Dan di Ngawi kita juga ikut meramaikan sebagai bukti konkret, bukti nyata bahwa Kabupaten Ngawi ini juga masyarakatnya peduli dan juga memberikan semangat sebagai ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjadi pendonor darah, yang sudah teman-teman relawan juga yang sudah peduli, sangat berarti sekali untuk donor darah, membantu sesama kita. Iya, baik. Terutama ini untuk PDDI Ngawi itu pas kemarin ada pandemi itu ya Mbak, sangat membantu sekali ya. Banyak sekali yang membutuhkan darah ya untuk pas pandemi dulu ya. Konvalen itu juga yang donor darah konvalen.
Gitu. yang sudah terkena COVID, ya itu kan itu ada tim sendiri yang tahu. Kalau kita hanya menggerakkan istilahnya donor dari darah. PDDI itu menggerakkan Untuk yang ingin donor darah ya. agar masyarakat lebih semangat lagi, lebih memberikan perhatian lebih, terutama untuk menyumbangkan darah kepada sesama yang membutuhkan. Iya. Seperti itu. Apalagi ini ketua dari PDD ini Bapak Bupati sendiri ya, Bapak Oni. Iya, Betul, Mbak. Bapak Oni. Iya. Selama ini bagaimana ini kiprahnya Bapak Oni di PDD ini? Monggo, mungkin bisa menjelaskan ini. Alhamdulillah Pak Bupati sangat support sekali terhadap kegiatan teman-teman PDDI di dalam rangka itu memasyarakatkan donor darah. Iya. Terutama kan donor darah ini untuk menyelenggarakan donor darah ini, kalau kita hanya mengandalkan dari dinasnya terkait jelas kurang efektif. Iya. Untuk itu melalui PDDI ini kita merangkul berbagai komunitas. Iya. Komunitas itu untuk menyelenggarakan donor darah di komunitasnya masing-masing. Itu bahkan yang lebih efektif itu adalah semestinya dari teman-teman pemerintah desa. Iya. Semisal saja dari masing-masing pemerintah desa itu, satu desa itu menyelenggarakan tiap 3 bulan sekali. Dari Ngawi itu ada 213 desa dan 4 kelurahan. Itu masih menyelenggarakan, ada tiap desa ada 20 peserta saja yang lolos. Itu sudah 20 kali 200 kali 217 desa kelurahan. Iya, Terus iya. kalau memang seperti itu, insya Allah kebutuhan darah di Ngawi tidak akan kekurangan dan tidak akan ambil dari kabupaten lain. Iya, begitu, Mbak. Untuk itu mungkin di waktu yang akan datang kita mau matur ke Bapak Bupati biar mungkin setidaknya atau mungkin dibuatkan semacam surat himbauan atau surat, bahkan mungkin kalau bisa regulasi biar bisa dianggarkan melalui dana desa dalam hal penyelenggaraan donor darah. Seperti di desa kami, Pak. Di desa mana? Desa Cangaan. Oh, desa Cangaan. Itu kita Bapak sudah. aslinya juga Cangaan? Iya, Oh. saya sebagai kasih pelayan desa Cangaan yang dari teman-teman bergabung di teman-teman PDDI, itu kita sudah mulai tahun 2019 itu sudah rutin mengadakan kegiatan donor darah dan itu anggaran untuk konsumsi itu sudah disupport dari anggaran desa. Dari anggaran desa. Iya, konsumsi panti. Jadi peserta yang datang itu kita biar habis donor nggak lemes gitu. Itu kita kasih serna, kita kasih minum dan sebagainya. Ya biar semangat ya Pak. Biar semangat. Dan akhirnya akan tertarik tiap 3 bulan sekali sudah bertanya kapan waktunya datang, kita sudah dapat waktunya donor kembali. Seperti itu, Mbak. Nah, hal ini kami akan mendorong di mana di samping melalui komunitas-komunitas yang ada, kita akan mendorong agar pihak pemerintah desa itu sangat berperan dan peduli. Di samping pembangunan di bidang fisik, mari kita sisihkan dana untuk pemberdayaan itu seberapa lah untuk menjalankan kegiatan sifatnya sosial, kemasyarakatan yang berguna sekali bagi masyarakat. Gitu. Gitu, Mbak. Untuk sementara ini apa hanya di desa Cangaan saja, Pak? Enggak. Untuk di desa lain sudah ada untuk donor darah, kegiatan donor darah sudah, ini? Seperti di kecamatan kami itu ada di Gunung Sari. Terus yang sering teman-teman ada itu di kecamatan atas. Itu sudah itu Paron, terus kemarin jeblokan ya Mbak ya, jeblokan, terus ini Tempuran, untuk di Ngawi sendiri juga ada Pak? Di Ngawi, kecamatan Ngawi. Di Ngawi biasanya kalau ada event seperti kemarin di pas Car Free Day di alun-alun. Kemarin kan ada Car Free Day itu Pak, yang di alun-alun ya. Banyak sekali. Bahkan kami kemarin sudah
sempat sowan juga kepada Pak Kadinsos gimana untuk teman relawan ini bersatu berkumpul untuk mengadakan kegiatan donor darah dari teman-teman yang berkumpul dalam relawan, bukan dari hanya masa yang penggiat ini ya juga harus memberi contoh sebenarnya, tidak orang ngakon tapi gak ngelakoni, jadi ngelakoni disuruh donor darah tapi tidak mau donor darah. Iya, kita memberi contoh itu kan lebih bagus, gitu Pak. Ya baik, ini untuk di desa-desa ya Pak ya, untuk seumpama nanti digerakkan lagi mungkin lebih banyak yang ikut donor darah. Nah untuk misalkan di sekolah-sekolah apa sudah ada Pak? Sudah. Di sekolah-sekolah sudah itu ada ya untuk kegiatan donor darah. SM yang setara SLTA itu sudah banyak. Jadwal itu ada 11 kegiatan Bu untuk bulan ini. Ya di sekolah-sekolah tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi. Ada di Ngrambe, terus Sine, Geneng, Paron, Kasreman, Jogorogo. Sebenarnya sudah ya untuk sekolah-sekolah itu ya. Biasanya ini untuk yang SMK sama ini ya. Ya, karena kan ada batasan umur toh Pak itu. Maksimal 60 atau minimal berapa Pak ya? Syaratnya untuk donor darah itu. Baik, nanti kita next ya Mbak ya. Siap. Baik, saudara semuanya pasti yang mau gabung yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online ya di 08563 454545. Jika bisa SMS atau WA. Temanya masih tentang Hari Donor Darah Sedunia. Dan tentu saja mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus sampai nanti jam 3. Kembali FM Bana Radio, selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi waktu hari ini masih bersama PDDI Ngawi yang temanya Hari Donor Darah Sedunia yang bertepatan hari ini ya 14 Juni. Baik Sobat Bana semuanya, yang pasti yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung online ya di 0351744250 SMS atau WA di 085634545545 ya. Terima kasih ini yang udah gabung di WA Bahana di 085634545545. Ini mau tanya sama Mbak Suci Ningtian. Mbak, ini gimana sih syaratnya untuk menjadi pendonor darah itu? Nah, kebetulan tadi mau dijelaskan ya. Pas ya? Pas banget ini. Ya, silakan. Oke. Syarat untuk menjadi pendonor darah itu tentunya yang pertama sekali sehat jasmani dan rohani. Iya. Terus untuk usia kita juga ada batasan usia itu 17 sampai 65 tahun. Bisa, itu masih bisa ya, usia 65 masih sehat, fit itu masih bisa. Untuk usia pendonor darah yang pertama kali itu maksimal 60 tahun. 60 tahun ya. Misalkan lebih dari 60 tahun bisa nggak Mbak? Misalkan 70 tapi dia masih kuat. Kemungkinan nanti juga diperhatikan juga ya kesehatan. Gitu. Kalau untuk yang pertama kali mendonor itu ada batasan usia Kak. Kalau misalkan dia sudah usia 40 tahun dia sudah mendonor, itu mungkin 65 itu masih bisa. Masih kalau bisa. Memang fit. Ya, kesehatannya sudah masih masuk kategori fit, sehat itu bisa. Bisa ya. Tapi untuk yang pertama kali itu ada batasan 60. Jadi kan kadang belum misalkan tiba-tiba ada orang yang butuh ya, ada orang yang butuh donor, itu nggak ada lagi siapa-siapa, terus ada itu usia 60 itu maksimal batasnya. Maksimal ya batasnya ya. Iya. Minimalnya nanti untuk yang donor darah tadi 17 tahun. Iya, 17 tahun bisa. Iya. Tapi dengan syarat berat badannya itu lebih dari 45 kg. Gitu. Kalau kurang berarti nggak boleh ya? Nggak bisa. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kan nanti sebelum donor kita juga dicek dulu. Dicek dulu ya, kesehatannya gimana, terus apa itu tekanan darahnya juga. Kadar hemoglobinnya antara 12,5 sampai 17 gram per liter itu. Terus denyut nadinya sekitar 70 sampai 100 kali per menit.
Nah, itu juga diperhatikan Kak. Terus dia sistolik 110 sampai 160. Terus per diastoliknya itu 60 sampai 90 mili Hg itu ya. Suhu tubuhnya juga antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Iya. Tuh. Baik. Terus Pak Arbani mungkin bisa menjelaskan Pak, yang tidak boleh untuk donor darah itu siapa saja Pak? Oke, terima kasih. Yang tidak boleh untuk donor darah kalau kita, yang pertama adalah menderita penyakit jantung. Menderita penyakit jantung ya, nggak boleh ya? Diperbolehkan. Ya. Yang kedua adalah Ibu hamil. ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh. Ibu hamil atau menyusui. Terus yang ini apa Mbak? Menderita kanker, terus ditambah hipertensi, termasuk ketergantungan obat, itu iya. tidak boleh. Terus tapi kadang ada kesalahpahaman Mbak. Iya. Apakah orang yang sedang, khususnya ibu-ibu yang sedang datang bulan itu, Iya. apa Boleh. bagiannya Apa- boleh atau boleh tidak? apa tidak? Nah, Iya. sebenarnya itu boleh Mbak, asalkan bukan hari pertama sampai ketiga. Itu Iya. boleh sudah. Tapi salah yang didapatkan salah kaprah. Setelah mendaftar terus cancel karena aku lagi Datang bulan. kedatangan tamu. Oh, gitu. Sebenarnya itu akhirnya setelah 3 Iya. hari setelah itu sudah Tidak apa-apa. tidak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Dipandang, asalkan dipandang kesehatannya adalah fit, Iya. itu Mbak. Lebih tetap demikian. ada cek Iya. cek kesehatan, Cek kesehatan. dulu ya. Iya. Iya. Memang itu misalkan ada yang berpenyakit gitu nih, ada ya itu ya bisa Iya. ya diceknya ya. Iya, Misalkan iya. untuk ada Penderita Misalkan gula, terus hipertensi, hepatitis. hepatitis itu nggak bisa, memang tidak bisa. Untuk ini Pak, untuk pengecekannya itu selang waktunya berapa lama Pak? Kalau bisa kita mengetahui layak apa tidak kita bisa donor darah gitu? Berapa Itu kan langsung setelah kita mendaftar. iya daftar Setelah terus daftar dari TPM itu ada Iya. yang cek tekanan darah, cek HB-nya berapa. Setelah dikira layak, itu langsung bisa donor darah. Iya, jadi cepat Pak ya, Cepat langsung sekali. bisa mendeteksi Iya. langsung ya. Cek ini juga ya, Iya. cek golongan Golongan darah. darah itu adalah Oh, cek menentukan golongan golongan Iya, darah nanti. menentukan Iya. golongan darahnya apa, A, AB. Iya. Baik. Terus untuk di Ngawi sekarang ini Pak Arbani, apakah sudah mencukupi Pak untuk darah ini Pak? Apa mungkin Ngawi bisa memberikan ke daerah lain gitu, apa hanya di daerah Ngawi sendiri Pak? Kalau di masa pandemi kemarin Iya. itu sudah jelas gak mencukupi. Hmm. Oke, itu adalah sangat kebutuhan Kurang. darah sangat banyak sekali. Sangat banyak, Tapi iya. untuk setelah pandemi mereda ini, alhamdulillah untuk di Ngawi sekarang sudah dapat mencukupi. Iya. Kelihatannya sudah normal. Sudah Terus kan normal ya. teman-teman yang mengadakan baksos itu sudah bisa action lagi. Iya. Ya apalagi ini kan sudah mereda jadi Iya. lebih banyak yang ini apa untuk donor darah ya Pak Iya, ya. iya. Jadi nggak ada pembatasan untuk Kalau kemarin mau menyelenggarakan juga nggak berani. Iya. Pas butuhnya banyak, Iya. kita tidak bisa menyelenggarakan. Iya. Iya. Terus solusinya gimana Pak itu Pak? Solusinya yaitu Kemarin masih ngambil cari luar di luar. Masih luar kota. Oh, Iya. ngambil di luar kota ya. Ya, baik. Nah, sobat Badan semuanya yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online ya di 0351744250 SMS atau WA di 08563454545. Terima kasih buat Mbak Runia yang udah gabung di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi ya. Yang pengen nonton visualnya Radio Bahana bisa juga lewat streaming di www.bahanfmngawi.com atau bisa juga via Express Radio. Nanti bisa di-download via Play Store ya. Nanti bisa melihat langsung visualnya dari Radio Bahana FM Ngawi. Baik, Bapak Arbani juga Mbak Suci, mungkin bisa ini memberikan solusi atau mungkin memberikan pencerahan mengenai donor darah ini, Pak. Pak Arbani dulu. Terima kasih Mbak Rita. Saya harap
dengan acara talkshow kali ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa donor darah itu ternyata asik dan menyehatkan, juga bisa membantu sesama, karena darah adalah sumber kehidupan. Jadi kami harapkan masyarakat tidak takut untuk berdonor darah, dan kami berharap dengan geraknya teman-teman PDD ini bisa lebih memperluas jangkauan mengenai pelaksanaan donor darah dengan merangkul berbagai komunitas dan juga dari instansi dinas terkait, baik itu pemerintah desa, sekolahan, kantor dan lain sebagainya, gitu. Biar kegiatan ini bisa mencakup semua kalangan. Soalnya semua kalangan bisa berperan aktif di dalam membantu menangani permasalahan sosial, termasuk adalah permasalahan sosial mengenai kebutuhan darah bagi si sakit ini. Demikian. Apalagi ini pas peringatan Hari Donor Darah Sedunia ya, Bapak. Banyak sekali kegiatan juga dari PDDI. Iya, masih itu juga. Iya. Baik, mungkin ada yang diinformasikan ini, Mbak Suci Nitiani? Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu manfaat manfaat donor darah itu sendiri itu sangat baik dan merangsang pembentukan sel darah baru, Kak. Terus menurunkan juga resiko serangan jantung sampai 88%. Menurunkan resiko serangan kanker pada liver, paru-paru dan lain-lain. Terus manfaatnya lagi, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara gratis. Jadi untuk tekanan darah, golongan darah, HB, itu hepatitis dan lain-lain, itu insya Allah kita juga nanti ada cek pemeriksaan gratis. Baik, terima kasih Mbak Suci Ningtyas, juga Bapak Arbani. Kedatangannya di Radio Bang FM Ngawi juga sangat bermanfaat sekali, ini memberikan informasi kepada masyarakat, ini terutama mengenai donor darah ini. Mudah-mudahan nanti PDDI kedepannya makin sukses, donornya juga makin banyak. Baik sobat-sobat semuanya, demikian tadi kita ngobrol seru dengan PDDI Ngawi bersama Bapak Arbani dan Mbak Suci Ningtyas. Temanya mengenai Hari Donor Darah Sedunia. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.